Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أشهد 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 أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid An-Namirah yang kami muliakan. Sebelum pelaksanaan salat Jumat kita mulai, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, untuk imam dan khotib Jumat pada hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Ahmad Subhan MSI, kemudian Bilal sekaligus muadzin Bapak Ahmad Qadar. Yang kedua, kajian rutin setiap hari Jumat ba'da sholat maghrib nanti insyaallah akan diisi oleh Kiai Haji Abu Yazid AMMA, pengasuh Pondok Pesantren Darun Najah sekaligus Khatib Suriah PBNU dengan materi tematik. Yang ketiga, berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus peringatan Hari Santri tahun 2022, insyaallah akan kita laksanakan berbentuk rangkaian acara yang kita mulai pada hari Ahad, hari Sabtu malam Ahad 8 Oktober 2022 mulai ba'da maghrib dengan acara inti pembacaan sholawat Nabi Muhammad SAW yang nanti akan diakhiri dengan tasyakuran bersama. Rangkaian kegiatan Hari Santri insyaallah akan diisi dengan lomba-lomba untuk santri-santri RTQ serta ada gerak jalan santri untuk seluruh warga perumahan dan diakhiri atau ditutup dengan pengajian umum. Dimohon bagi jamaah sekalian untuk bisa berpartisipasi dalam rangkaian Maulid Nabi dan Hari Santri. Yang keempat, laporan keuangan Masjid An-Namirah penerimaan pada hari Jumat tanggal 23 September sebesar 1.135, pengeluaran selama kurang lebih 7 hari 2.200.000 rupiah, sehingga saldo sampai hari ini kas masjid sebesar 41.192.400 rupiah. Yang terakhir, mari kita bacakan ummul kitab suratul Fatihah yang kita tujukan kepada jamaah sekalian yang telah memberikan jariahnya baik untuk kegiatan atau operasionalisasi masjid serta donatur untuk kegiatan Jumat sedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dan memberikan balasan yang lebih banyak serta berkah. Fatihah yang kedua kita tujukan pada saudara-saudara kita khususnya di lingkungan perumahan IKIP, apabila masih diuji dengan sakit atau musibah, mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang mendapat musibah mudah-mudahan diberi kesabaran. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang terakhir, mohon jamaah sekalian yang masih berada di belakang untuk bisa mengisi soft yang ada di depannya yang masih kosong agar kita mendapat fadilah sholat berjamaah. Dimohon selama pelaksanaan sholat Jumat seluruh jamaah turut menjaga ketenangan, kekhusyuan khususnya bagi anak-anak. Dimohon juga untuk diperhatikan. Handphone atau smartphone mohon sementara juga dinonaktifkan. Wa akhiran wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masyarakat muslimin,
وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah pada Jumat yang penuh berkah ini, khatib berwasiat kepada diri khatib khususnya dan kepada jamaah hadirin sidang Jumat rahimakumullah pada umumnya. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua yang telah diperintahkan, baik yang wajib
ataupun yang sunnah, dan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan yang telah dilarang oleh Allah, baik itu yang makruh, lebih-lebih yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendapatkan bahagia hidup di dunia, lebih-lebih nanti kebahagiaan hidup di akhirat. Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini diri kita yang hadir di masjid ini dan juga keluarga kita masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah nikmat dan anugerah yang sangat luar biasa. Maka marilah keimanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita jaga, kita pelihara. Jangan sampai keimanan yang ada dalam diri kita, pada keluarga kita, pada anak-anak kita hilang dan tercabut dari diri kita. Mempertahankan keimanan itu juga harus diikuti dengan melakukan kebaikan-kebaikan atau yang disebut dengan amal soleh. Amal soleh yang dimensinya hubungan vertikal dengan Allah, maupun amal soleh berbuat baik yang dimensinya antar sesama manusia. Karena orang yang beriman, beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, itu adalah sebaik-baik makhluk dan dijamin oleh Allah akan mendapatkan surganya kelak di akhirat. Allahumma amin. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, satu di antaranya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang beriman ini melaksanakan amal soleh, amal kebaikan-kebaikan, beriman, beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, maka mereka itu digolongkan sebagai sebaik-baik makhluk, sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar, maka balasan bagi mereka dari Allah, mereka diberikan surga Aden, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang mereka kekal abadi di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah, yang demikian itu balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dari jelas kita yang ada di masjid ini, keluarga kita, kalau masih beriman kepada Allah, kemudian kita mengikuti iman kita itu dengan perbuatan-perbuatan baik, maka kita digolongkan sebagai hamba-hamba yang terbaik dan balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin rahimakumullah, mari kondisi seperti ini kita pertahankan. Kondisi seperti ini kita langgengkan dalam diri kita. Jangan sampai iman tercabut, jangan sampai juga pahala-pahala amal kebaikan yang kita lakukan itu sirna hanya karena sesuatu yang mungkin kita tidak menyadarinya.
Amal-amal kebaikan kita akan hilang jika melakukan satu hal perilaku ataupun dalam hati kita yang menyebabkan amal baiknya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita pertahankan iman dan amal soleh yang kita lakukan itu dengan menjaga hal-hal yang bisa meruntuhkan amal perbuatan kita itu. Ada 9 hal yang bisa meruntuhkan, menghapuskan amal baik seseorang yang berupa penyakit-penyakit hati atau penyakit-penyakit rohani. Tapi dalam kesempatan ini insya Allah akan kami sampaikan sebagiannya saja. Yang pertama yang bisa menghapus amal perbuatan baik kita itu adalah penyakit hati riya atau suka pamer, atau melakukan satu perbuatan baik tapi tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan perbuatan baik tapi hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi tidak semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini terhapus amal kebaikannya. Kita melakukan sholat, melakukan apapun, kebaikan-kebaikan, sedekah dan seterusnya, tapi tujuannya tidak ingin mendapatkan ridho Allah, tapi hanya tujuan-tujuan yang bersifat manusiawi, maka pahalanya akan terhapus. Atau perbuatan kita yang kita lakukan karena riya itu akan sia-sia. Ini sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menggugurkan, membatalkan pahala sedekahmu bil manni wal adza, dengan perkataan yang menyakiti si penerima. Kemudian Allah memberikan gambaran seperti orang yang melakukan perbuatan kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang melakukan perbuatan amal berupa sedekah tapi karena riya kepada manusia, dan mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, hanya ingin mendapatkan pujian. Maka Allah melarang kita untuk membatalkan pahala-pahala kebaikan itu, menganjurkan agar pahala-pahala kebaikan itu tidak terhapus. Dalam hal ini Allah misalnya membuat perumpamaan dengan sedekah yang disertai dengan cacian, gerundelan, omongan-omongan yang menyakitkan yang menerima, seperti orang yang infak tapi riya kepada manusia, maka itu tidak ada pahalanya, maka itu menggugurkan pahala kita. Bahkan dalam surat Al-Ma'un Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya orang yang riya kepada manusia, ingin yang suka pamer, itu termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Ayat berikutnya adalah alladzina hum ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum yura'un. Termasuk di dalamnya pendusta agama itu adalah alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya, berlaku riya kepada manusia, tidak melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Maka mari kita jaga hati kita agar kita melakukan kebaikan. Ibadah sholat kita percuma kalau itu hanya sekedar untuk li'ajlin nas, hanya untuk dipertunjukkan kepada manusia, tidak mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama yang bisa menggugurkan amal perbuatan kita. Yang kedua adalah sifat hasad atau dengki, atau bahasa kita yang sederhana adalah iri kepada orang lain,
iri atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada orang lain. Bahkan hasad ini diantara lain pengertiannya adalah bagaimana nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada orang lain itu hilang, dan kalau bisa jatuh kepada dirinya, itu hasad. Dan hasad ini kata Nabi Muhammad SAW akan menghapuskan pahala kebaikan seseorang seperti api yang telah memakan kayu bakar. Qala Rasulullah SAW, iyyakum wal hasad, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hadaba. Jauhi oleh kalian semua hasad, jauhi oleh kalian dengki, jauhi oleh kalian rasa iri, karena iri atau dengki itu bisa menghapuskan kebaikan seperti api membakar kayu bakar. Jadi kayu dibakar oleh api, selesai, habis amal kebaikan. Tapi kita ada hasad, habis. Maka apa yang kita lakukan tapi kita bisa hasad, maka amal perbuatan kita habis. Maka innalladzina amanu wa amilus solihati, amalus solihatinya hilang karena penyakit-penyakit hati yang mungkin secara tidak sadar kita melakukannya. Kemudian yang ketiga adalah suka marah, sering marah, sedikit-sedikit marah, meluapkan amarahnya. Ketika dimintai nasihat oleh seorang sahabat, Nabi mengatakan, apa kebaikan apa yang harus kami lakukan ya Nabi? Nabi menjawab, jangan marah. Apalagi kanjeng Nabi, jangan marah. Apalagi kanjeng Nabi, jangan marah, sampai 3 kali. Bahkan Nabi mengatakan, orang yang kuat itu bukan orang yang fisiknya kuat, orang yang gagah perkasa, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan diri ketika mereka marah. Laisa syadidu bisyur'ati walakinna syadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang fisiknya kuat, bukanlah orang yang kuat itu adalah para petarung yang kuat, bukan. Tapi orang yang kuat itu kata Nabi adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya ketika dia marah, kurian dan seterusnya. Itu termasuk hal-hal yang bisa menggugurkan amal solih kita. Itu termasuk hal-hal yang menyebabkan kategori yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman dan beramal solih itu akan hilang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah ujub, sum'ah, takabur, yaitu rasa bahwa dirinya lebih baik dari orang lain, merasa diri lebih baik dari orang lain diremehkan. Karena merasa diri lebih baik, maka dia suka menghina orang lain. Dan ini kalau ada perasaan lebih baik dari orang lain sebesar biji sawi saja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkannya dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa iblis itu dikeluarkan dari neraka, dari surga oleh Allah kemudian dimasukkan neraka? Karena dia sombong, karena dia merasa bahwa dirinya lebih baik dari Adam alaihissalam. Dia merasa hebat karena dirinya terbuat dari api, sementara Adam itu hanya terbuat dari tanah. Maka dia tidak mau hormat, sujud hormat kepada Nabiullah Adam, padahal itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seketika dia dikeluarkan oleh Allah. Maka begitu pun orang yang sombong yang sudah di surga dikeluarkan oleh Allah. Orang yang sombong sebelum di surga dilarang oleh Allah. Itu sesuai apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya itu terdapat perasaan merasa diri lebih baik dari orang lain, meskipun itu sebesar biji sawi. Kemudian hadis berikutnya adalah yang dimaksud dengan sombong itu adalah al-kibru batorul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah, takabur itu adalah merasa diri lebih baik, bangga diri, terlalu berlebihan, dan selalu menghina dan meremehkan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang yang seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong ataupun perilakunya sombong.
menghina orang lain. Allah di dalam Al-Quran banyak sekali berfirman, innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Dan Allah juga melarang kamu jangan pongah di dunia, wala tamshi fil ardi marha, dan jangan kamu berlaku di bumi itu, berjalan di atas bumi itu dengan sombong, karena kamu tidak akan bisa menembus gunung. Itu kata firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan ada beberapa lagi penyakit-penyakit rohani dan perilaku-perilaku yang menyebabkan amal soleh itu, amal baik kita itu akan terkikis pahalanya, sehingga menghadap Allah itu tidak membawa pahala sedikit pun. Tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya anak-anak yang banyak yang soleh, tidak ada gunanya, kecuali mereka yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Laisa la yunfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada gunanya harta yang banyak, anak-anak yang baik-baik, tidak ada gunanya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang menghadap Allah itu dengan hati yang bersih, hati yang tidak takabur, hati yang tidak riak, hati yang tidak dengki atau hasad, tapi hatinya bersih. Mari hadirin rahmakumullah, kita bersihkan hati kita. Kalau kita sudah istiqomah sholat, kalau kita istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan, mari kita jaga kebaikan-kebaikan itu dengan menjaga hati dan perilaku kita, agar amal-amal kita itu tidak hilang dan terkikis, karena nanti akan bertanggungjawabkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua digolongkan sebagai hamba-hamba yang dalam setiap harinya bisa membersihkan hati dan pikiran kita, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit rohani, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan qalbin salim, dengan husnul khatimah. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Rabbana innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansurna wa ya khairan nasirin. Allahumma ansur ummat Muhammad. Allahumma aslih ummat Muhammad. Allahumma afi ummat Muhammad. Allahumma kafi ummat Muhammad. Allahumma farriz ummat Muhammad farjan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarri masaibid dunya waddin wa dammir a'daka a'da'ad-din wa ali ghalimataka ila yaumiddin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ولذكر الله أكبر